Selamat siang semua mahasiswa FAK, baik mahasiswa dari program studi Pendidikan Agama Kristen, mahasiswa dari program studi Musik Gereja dan Teologi Konseling Kristen. Bagian ini saya Meldita Rumasili, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan. Ya, saya akan menjelaskan beberapa poin penting sehubungan dengan aturan dan kegiatan yang ada dalam bidang kemahasiswaan di Fakultas Agama Kristen. Ya, kalau saudara lihat tampilan ini adalah foto bersama dari Bapak Ibu dosen Fakultas Agama Kristen dan juga Senat Mahasiswa Fakultas Agama Kristen bersama dengan kakak-kakak tingkat pada periode 2019-2020. Jadi inilah jumlah mereka yang cukup banyak dan harap bahwa saudara juga akan masuk dan bersama dengan kami dan juga akan foto bersama dengan kami. Harapan kami seperti itu ya. Berdoa supaya COVID cepat berlalu. Oke, bagian yang pertama adalah peraturan kehidupan kampus mahasiswa Fakultas Agama Kristen. Ya, kalau kita dilihat di sini ada 7 bagian yang perlu kita pahami ya, secara khusus saudara sebagai mahasiswa baru. Ini tidak hanya untuk mahasiswa baru saja, tapi juga untuk mahasiswa lama. Ya. Yang pertama adalah berhubungan dengan ibadah dan pelayanan. Ya. Yang kedua berhubungan dengan cara berpakaian dan penampilan. Yang ketiga adalah berhubungan dengan lawan jenis. Keempat berhubungan dengan tindakan kriminal. Yang kelima berhubungan dengan obat-obat terlarang dan minuman keras. Keenam berhubungan dengan kejujuran dan kesopanan. Dan yang terakhir adalah berhubungan dengan kepemimpinan dan organisasi. Ya, kita akan melihat bagian yang pertama, berhubungan dengan ibadah dan pelayanan. Setiap mahasiswa-mahasiswi FAK wajib mengikuti ibadah kapel Ukrim yang dilaksanakan setiap hari Senin jam 10. Jadi saudara kalau kuliah offline kembali setiap hari Senin jam 10 itu wajib ibadah kapel. Ya. Yang kedua, setiap mahasiswi FAK yang terlibat dalam pelayanan di kapel wajib memakai rok. Jadi yang perempuan, khusus untuk perempuan, wajib memakai rok. Ya, bukan rok jeans, tetapi rok kain. Ya. Yang berikut, setiap mahasiswa-mahasiswi FAK wajib beribadah dan terlibat dalam pelayanan akhir minggu atau weekend di gereja lokal. Jadi saudara semester 1 itu biasanya mulai mahasiswa baru itu survei gereja, kira-kira yang cocok mana, kemudian memutuskan 2 minggu udah cukup deh memutuskan untuk terlibat dengan jemaat. Jangan 1 semester itu dipakai untuk keliling Jogja. Jadi GKJ ada Gereja Kristen Jawa, tapi biasanya juga mahasiswa memakai istilah itu sebagai gereja keliling Jawa, keliling Jogja deh, kalau Jawa udah besar banget ya. Nah, jadi saudara harus bisa memilih satu tempat pelayanan yang bisa saudara gabung untuk pelayanan di situ. Setiap mahasiswa FAK wajib mengikuti acara penyegaran rohani paling tidak sekali yang dilakukan setiap tahun selama menjadi mahasiswa FAK. Jadi kegiatan di FAK itu namanya bisa retreat. Jadi selama 4 tahun saudara jadi mahasiswa, paling tidak 1 tahun saudara wajib mengikuti. Kalau belum ikuti, saudara belum bisa wisuda, ya. Karena itu menjadi aturan kami paling tidak 1 kali. Ya. Bagian yang kedua adalah berhubungan dengan cara berpakaian dan penampilan. Nah ini ya harus berpenampilan yang baik supaya saudara terlihat sebagai hamba-hamba Tuhan, ya, hamba Tuhan yang part time dan juga hamba Tuhan yang dibentuk di sini, bukan pakai yang mini-mini, yang rok pendek dan sebagainya. Setiap mahasiswa FAK wajib berpakaian sopan dan rapi. Tidak diperkenankan memakai sendal, kaos oblong tanpa keras ya, pada saat berada di lingkungan kampus, kecuali saudara yang mau latihan musik, kemudian ada rapat atau urusan administrasi, olahraga dan lain-lain. Itu saudara diizinkan. Tapi selama masih dalam waktu kegiatan perkuliahan berlangsung, saudara wajib menggunakan pakaian yang sopan. Yang berikut adalah secara khusus bagi mahasiswi FAK tidak diizinkan untuk memakai rok mini seperti yang tadi bisa dijelaskan ya. Belahan rok yang terlalu tinggi, ya, menggunakan aksesoris yang berlebihan. Kalau saudara punya
emas atau ibaratnya emas bukan yang cowok ya, emas Jawa bukan, tapi emas yang saudara kenakan sebagai aksesoris, kalau boleh disimpan ya, jangan digunakan selama saudara datang kuliah dan sebagainya, bisa kemungkinan hilang. Nanti kalau hilang saudara nggak bisa cari lagi, nggak bisa temu, rugi dong ya. Jadi itu jauh lebih baik disimpan. Mengecat rambut warna-warni, memotong rambut terlalu pendek seperti potongan rambut laki-laki ya. Miss Melly, saya di kampung itu memang seperti cowok, jadi saya memang potongan rambutnya cowok gitu ya. Kalau bisa saudara nanti yang bagi PAK, saudara akan jadi guru, saudara berusaha untuk panjangin rambut di Jogja saja ya. Lalu yang berikut adalah menggunakan celana panjang jeans atau bentuk yang sekarang lagi ngetren adalah bentuk botol selama kegiatan perkuliahan, terkecuali saat olahraga saudara diizinkan pakai, tapi selama saudara kuliah nggak boleh pakai celana botol yang ketat-ketat itu ya. Oke. Secara khusus bagi para mahasiswa FAK tidak diizinkan memakai celana yang robek-robek di bagian lutut. Miss Melly, saya nggak punya uang untuk beli celana lagi. Enggak, harus menggunakan pakaian yang sopan dan rapi. Celana nggak boleh disobek-sobek. Nanti kalau terlihat sobek, Miss Melly akan ngambil kain bekas tambal lalu saya jahit lagi ya. Lalu topi ya, nggak boleh kalau ketemu dosen dan sebagainya, topi kalau bisa dilepas. Nanti kalau sudah di luar kampus atau di luar kelas boleh pakai topi. Menindik telinga atau anting ya, menggunakan aksesoris yang berlebihan, mengecat rambut warna-warni, memanjangi rambut seperti wanita atau istilahnya gondrong. Kalau bisa terlihat pendek dan rapi tuh lebih cakep loh, daripada terlihat gondrong berantakan, nggak sisiran. Aduh, gimana itu? Jauh lebih baik rapi ya. Poin yang ketiga berhubungan dengan lawan jenis. Nah ini yang juga sering kali menjadi bagian yang penting juga yang perlu dipikirkan. Setiap mahasiswa-mahasiswi yang memiliki pacar wajib melaporkan diri secara tertulis kepada WD 3, kepada Miss Melly loh ya. Ada formulir yang perlu saudara isi. Begitu juga waktu putus ya. Jadi Miss Melly, hari ini saya lapor, besok saya putus, ambil formulir lagi ya, ngambil dong, harus ngambil ya, supaya kami juga tahu ya, bukan hanya melaporkan ini, tapi ada bagian yang perlu didoakan juga. Lalu yang berikut adalah setiap mahasiswa-mahasiswi yang hendak bertunangan wajib melaporkan diri secara tertulis kepada WD 3 1 bulan sebelum hari H. Setiap mahasiswa-mahasiswi yang hendak menikah wajib melaporkan diri secara tertulis kepada WD 3 bulan sebelum hari H. Tembusan kepada dosen wali atau pembimbing akademik. Miss Melly, saya belum dapat dosen wali atau pembimbing akademik. Pasti semua mahasiswa akan mendapat dosen wali atau pembimbing akademik. Semua laporan tertulis ya dengan mengisi formulir yang disediakan ditujukan kepada WD 3 dan tembusan kepada dosen pembimbing akademi atau dosen wali. Jadi kalau saudara ngambil surat pacaran, 1 buat Miss Melly, 1 buat dosen wali. Ya. Setiap mahasiswa FAK tidak diperkenankan menjalani hubungan dengan sesama jenis, homoseksual atau lesbian. Tidak boleh sama sekali. Setiap mahasiswa dan mahasiswi FAK, pria dan wanita dilarang untuk, ingat baik-baik ya, tinggal bersama dalam satu kamar. Tidak boleh. Yang kedua, berhubungan seksual di luar nikah. Ingat, hubungan seksual hanya diizinkan bagi pasangan suami istri yang sudah diberkati ya. Dan saudara kalau mahasiswa nggak boleh sama sekali. Yang ketiga, berhubungan dengan istri atau suami orang atau mengganggu rumah tangga orang. Tidak boleh sama sekali. Bentuk pergaulan yang mengganggu masyarakat, misalkan saudara pacaran lalu kemudian kumpul-kumpul, teman cewek masuk di teman kos kamar cowok dan sebagainya, lalu akhirnya masyarakat menjadi risih dengan keberadaan saudara, itu pun juga akan menjadi bagian yang penting untuk didisiplin. Yang berikut adalah pelecehan seksual dalam berbagai bentuk. Poin yang berikut atau poin yang keempat, bidang keempat adalah berhubungan dengan tindakan kriminal. Setiap mahasiswa atau mahasiswi FAK dilarang untuk menggunakan senjata tajam atau alat tajam saat berada di area kampus atau di luar kampus. Menggunakan, menyimpan, mengedarkan nafsa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif itu tidak boleh sama sekali. Yang berikut,
melakukan pencurian dan pemerasan. Kalau saudara tidak punya, gue bilang, nggak usah mencuri punya teman. Entah sabun keh, entah odol gigi keh, entah rok keh, atau sendal keh, nggak boleh, harus sampaikan. Ya, kalau saudara nggak punya. Berikut adalah merusak barang milik orang lain termasuk fasilitas dari fakultas ataupun kampus. Kekerasan fisik termasuk pemukulan dan perkelahian. Poin yang berikut berhubungan dengan obat-obat terlarang dan minuman keras. Setiap mahasiswa FAK dilarang untuk membawa rokok di area kampus. Ya, nanti di Fakultas Agama Kristen, anggota senat akan ya, Miss Meli udah buka kartu loh ini. Ya. Paling tidak akan masuk untuk razia di kelas-kelas kuliah. Jadi ketika saudara belajar, ketika saudara kuliah, ya, kami akan pada waktu-waktu tertentu kami akan razia di kelas. Ada nggak yang bawa rokok? Ada nggak yang bawa narkoba? Ada nggak yang bawa ini? Ya, ada yang bawa gunting, lalat tajam lah, itu perlu kami ambil. Ya. Yang berikut adalah mengkonsumsi rokok. Membawa nggak boleh, apalagi mengkonsumsi, lalu kemudian mengkonsumsi alkohol. Ya. Berhubungan dengan kejujuran dan kesopanan, setiap mahasiswa-mahasiswi FAK wajib berlaku jujur dalam perkuliahan dengan tidak mencontek pada saat ujian, mencontek tugas teman, dan lain-lain. Kalau kedapatan mencontek, maka nilai saudara E. Ya. E, tidak lulus sama sekali. Setiap mahasiswa-mahasiswi FAK dilarang mempertontonkan atau mengedarkan materi yang bernuansa pornografi, bersifat rasa, melanggar kesopanan umum, dan menyinggung perasaan orang lain. Setiap mahasiswa-mahasiswi FAK dilarang melakukan pencemaran nama baik terhadap orang lain, beda suku, agama. Ya, apalagi kalau saudara marah terhadap, misalkan Miss Meli orang Ambon ya, saudara marah kepada orang Ambon, saudara yang marah ini misalkan orang Nias, lalu saudara pakai bahasa Nias, lalu kemudian saya tidak mengerti, ya saya sedih sekali karena mungkin saja bisa maki saya dengan bahasa dan saya tidak paham. Gitu. Alangkah baiknya saudara berbahasa-bahasa Indonesia, ya. Ataupun jika saudara mengungkapkan itu, saudara sampaikan kepada temanmu, saya sampaikan ini artinya, supaya tidak menimbulkan pemikiran yang lain. Ya. Yang berikut, setiap mahasiswa atau mahasiswi FAK dilarang melakukan tindakan yang mengancam nyawa orang lain, menekan kehendak orang lain. Kalau kamu nggak kasih ini, nanti saya gini loh. Nggak boleh ya. Sebagai saudara harus saling berbagi. Berhubungan dengan kepemimpinan dan organisasi, ini bagian yang terakhir, saudara. Setiap mahasiswa FAK yang akan mencalonkan diri sebagai ketua dan wakil ketua BEM, terlebih dahulu wajib terlibat dalam kegiatan senat mahasiswa Fakultas Agama Kristen. Apa tujuannya Miss Meli? Kenapa kami harus terlibat dulu dalam senat mahasiswa fakultas, supaya saudara juga berlatih dalam kepemimpinan di tingkat fakultas, lalu saudara mencalonkan diri ke organisasi tertinggi dalam taraf mahasiswa, yaitu di BEM. Ya. Oke, ini ada sanksi-sanksinya bagi saudara yang tidak melakukan aturan itu. Yang pertama, tidak mendapatkan izin atau surat rekomendasi dari dekan untuk mengikuti pencalonan. Ini poin yang pertama, ini berhubungan dengan peraturan yang terakhir dalam bidang kepemimpinan dan organisasi. Kalau saudara tidak terlibat dalam kegiatan fakultas dulu, maka saudara tidak mendapat surat rekomendasi dari dekan fakultas untuk mencalonkan diri sebagai ketua BEM maupun wakil ketua BEM. Itu sanksinya ya. Yang kedua, menerima kewajiban melaksanakan tugas tertentu atau mengikuti program pembinaan. Yang ketiga, menerima kewajiban membayar ganti rugi untuk pelanggaran yang menyebabkan kerugian bagi orang lain. Yang keempat, mendapatkan pengurangan poin non-akademik sebanyak 5 poin. Poin akademik apalagi, tunggu, nanti kita akan bahas lagi. Sebanyak 5 poin untuk semua jenis pelanggaran atas peraturan di atas. Belum aturan-aturan yang lain loh, ya. Jadi itu baru satu bagian, itu kurangi 5 poin. Jika saudara punya pelanggarannya ini, maka akan sesuai lagi dengan sanksinya akan sesuai dengan pelanggaran yang saudara buat. Melaporkan yang bersangkutan kepada pihak berwajib, menerima teguran lisan atau tertulis dari dosen pengajar, dosen wali, dan wakil dekan bidang kemahasiswaan. Menerima surat peringatan pertama,
menerima surat peringatan kedua jika surat peringatan pertama tidak dilakukan atau SP2, menerima skorsing dari kegiatan akademik dalam kurun waktu tertentu, mendapat pemutusan status sebagai mahasiswa FHK atau dikeluarkan. Jadi pemberlakuan sanksi-sanksi ini tidak selalu mengikuti urutan di atas. Ya, ingat Bapak Saudara bahwa pemberlakuan untuk sanksi-sanksi ini tidak selalu mengikuti urutan-urutan di atas. Nah, tadi Miss Meli katakan bahwa kalau melakukan pelanggaran maka dipotong 5 poin. Nah, poin apa toh yang diperlukan atau poin dari mana sih? Ini kita akan melihat sistem poin non-akademik mahasiswa. Kalau saudara kuliah, maka saudara wajib punya poin non-akademik. Ya. Poin non-akademik terbagi ada 6 bidang yang perlu saudara dapatkan. Ya. Bidang organisasi dan kepemimpinan 15 poin, bidang kompetensi dan profesi 20 poin, bidang penghayatan iman Kristen 10 poin, bidang kegiatan diskusi ilmiah 10 poin, bidang olahraga 15 poin, bidang pengabdian masyarakat 10 poin. Jadi totalnya adalah 80 poin. Ya, 80 poin. Masing-masing bidang itu punya penjelasan-penjelasan lagi. Jadi kalau Miss Meli jelaskan cukup panjang Saudara, maka ini akan disajikan dalam buku panduan Fakultas Agama Kristen. Nanti Saudara baca, kalau Saudara tidak mengerti, nanti bisa hubungi Miss Meli ya sebagai wakil dekan bidang kemahasiswaan. Lalu yang kemudian, kan nanti Saudara semester 1 ini sudah mulai mengumpulkan poin. Jadi kegiatan pelayanan, kegiatan mengajar, pengabdian, ada punya prestasi, ikut seminar dan macam-macam itu nanti Saudara harus menyiapkan buktinya sebagai laporan nanti. Ya, jadi nanti detailnya penghitungan poin dengan kegiatannya itu akan Saudara lihat di buku panduan Fakultas Agama Kristen. Ya, jadi penjelasan lebih detail itu ada di buku panduan. Kalau Saudara kurang pahami sekali lagi, Saudara bisa bertanya. Ya. Doa Miss Meli, Saudara bisa ketemu di Fakultas Agama Kristen dan bertemu dengan Miss Meli, dengan teman-teman yang kakak-kakak tingkat yang lain, dan kita bisa bersama-sama melakukan kegiatan di bidang kemahasiswaan. Saudara bisa saling belajar, mengenal, dan kemudian terlibat dalam organisasi-organisasi yang ada. Ya, terima kasih. Sekian dari Miss Meldi untuk kegiatan kemahasiswaan. Tuhan berkati. Salam sehat.